Pak Jokowi itu sudah lama diumumkan oleh PDI Perjuangan sudah bukan lagi kader dari PDI Perjuangan. Artinya Pak Jokowi itu sudah dipecat secara resmi. Tetapi mengapa PDI Perjuangan melalui kader-kadernya nampak masih saja ngeributin mengenai Pak Jokowi? Nah, karena itu mari sama-sama kita dengarkan analisa dari Mas Adi Prayitno dalam video berikut ini. Saya kira setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, pertempuran politik antara pendukung Jokowi dengan pihak-pihak yang selama ini kritis dengan Jokowi itu selesai. Iya. Tapi nyatanya itu tidak terjadi. Justru eskalasi politik, tawuran opini dan perang terbuka antara pendukung Jokowi dengan pihak-pihak yang selama ini cukup anti dengan Jokowi itu terus berlanjut. Bahkan eskalasinya itu naik secara signifikan. Terbukti misalnya ketika ada rilis terbaru dari OCCRP. Apa itu OCCRP? Yaitu organisasi jurnalis investigasi dunia yang bermarkas di Belanda, Organized Crime and Corruption Reporting Project, merilis nama-nama pemimpin-pemimpin dunia yang dikategorikan sebagai pemimpin korup. Jokowi ada di dalamnya. Jadi Jokowi dengan mantan-mantan presiden dan presiden-presiden dunia lain itu dinominasikan sebagai pemimpin terkorup. Ini yang menurut saya menjadi cikal bakal huru-hara politik antara pendukung Jokowi dengan pihak-pihak yang selama ini memang sangat anti dan kritis dengan Jokowi. Sejak awal rilis OCCRP ini kan sudah memancing keributan. Respon dari sejumlah politisi PDIP, Guntur Romli mengatakan bahwa nah itu adalah bukti. Sebelum misalnya ada bukti-bukti keterlibatan orang-orang penting di negara kita yang katanya akan dibocorkan oleh Hasto itu di launching secara terbuka, ternyata sudah didahului oleh rilis OCCRP. Dan Guntur Romli tidak berhenti di situ. Dia meminta kepada pihak yang berwajib, khususnya KPK, untuk menindaklanjuti bagaimana fakta-fakta yang disampaikan oleh OCCRP. Tidak berhenti di situ. Kemarin Nurani 98, semacam gabungan mantan-mantan aktivis 98 juga mendatangi KPK, membawa berita yang merupakan hasil rilis OCCRP di mana Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Ini yang menurut saya menjadi cikal bakal bagaimana titik didih persoalan Jokowi sekalipun tak lagi menjadi presiden terus berhembus. Tentu Jokowi tidak terima, tentu para pendukung Jokowi berang dalam konteks bagaimana rilis OCCRP ini. Ketika ditanya oleh media, Jokowi tentu bereaksi agak sedikit kelihatan tidak happy. Karena bagi Jokowi itu adalah framing yang cukup berat, yang cukup jahat, yang mampu merusak kredibilitas Jokowi sebagai presiden yang selama ini dinilai bersih dan cukup sederhana. Tidak berhenti di situ. Para pendukung Jokowi seperti Bung Noel yang saat ini adalah wakil menteri itu menuduh itu adalah titipan dari pihak-pihak tertentu, barisan sakit hati yang masih gagal move on terkait dengan kekalahan Pilpres di 2024. Kan jelas siapa yang disebut oleh Bung Noel itu adalah pihak-pihak barisan sakit hati yang gara-gara gagal move on terkait dengan Pilpres. Bahkan Bang Silvester menyebut dua pihak yang kemudian terindikasi dalam tanda kutip ya terkait dengan hasil rilis OCCRP ini. Siapa pihak itu? Menyebut partai politik tertentu dengan plesetan. Kata Bang Silvester dalam beberapa pernyataannya, partai yang punya kepentingan dengan rilis OCCRP itu adalah partai dinasti pedihnya Perjuangan. Kita semua sudah bisa menebak apa yang dimaksud dengan partai dinasti pedihnya Perjuangan itu mengarah kepada siapa. Bahkan Bang Silvester ada tuh media lain yang disebut dengan media tempe. Itu secara eksplisit loh disebutkan. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, mari kita melihat dulu beberapa komentar dari pengguna media sosial perihal respon dari penyampaian Mas Adi Prayitno sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya, ini menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno ini juga tadi saya sampaikan di bagian awal ya, bahwa mengapa yang sudah jelas diumumkan oleh PDI Perjuangan bahwa Jokowi ini sudah lagi bukan bagian dari PDI Perjuangan, beliau dan keluarganya sudah secara resmi dirilis dipecat, jadi artinya itu sudah secara sah, sudah secara resmi bukan lagi bagian dari
PDI Perjuangan. Tetapi mengapa? Bahkan sebenarnya mengenai Pak Jokowi ini berseteru dengan PDI Perjuangan usai beliau dipecat itu ya, itu kan masih saja berlanjut, terutama pada beberapa minggu yang lalu ketika ada pengumuman dari KPK yang mentersangkakan Hasto. Dan itu kan kemudian tidak lama muncul beragam reaksi, katanya oh ini gara-gara Hasto kritis terhadap keinginan penguasa yang ingin memperpanjang kekuasaan, perpanjangan masa jabatan presiden dan segala macamnya. Jadi memang akhirnya bahkan dalam beberapa narasi secara eksplisit maupun secara implisit itu kan narasi-narasi yang dikonstruksi sedemikian rupa itu mengarahnya kepada sosok yang tidak bisa dipungkiri adalah kepada Pak Jokowi, mantan kader PDI Perjuangan. Nah menariknya, mengapa yang justru akhir-akhir ini sebenarnya begini ya, bahkan sebelum ada pemberitaan ya mengenai Pak Jokowi ini dipecat oleh PDI Perjuangan itu terutama kan sejak kampanye Pilpres ya, itu kan Pak Jokowi itu saya lihat tidak ada beliau berbicara perihal PDI Perjuangan, terutama dalam rangka ia berinisiatif untuk membahas mengenai PDI Perjuangan. Tidak ada, kecuali dalam beberapa sesi saya lihat itu ketika ada pihak wartawan ataupun jurnalis yang kemudian bertanya mengenai hubungan relasi dengan PDI Perjuangan ataupun dengan Bu Mega. Biasanya Pak Jokowi ini memberikan jawaban secara singkat dan kemudian dia tidak memberikan pernyataan-pernyataan ataupun narasi-narasi yang bisa dikategorikan adalah menyerang PDI Perjuangan. Tetapi justru sebaliknya, kader-kader dari PDI Perjuangan ini nampaknya tidak bisa move on. Apakah memang mereka ini benar-benar sakit hati dengan Pak Jokowi atau bagaimana? Saya nggak tahu teman-teman. Misalnya saja ya, ketika masa pilkada yang lalu, itu kan salah satu yang cukup lantang berbicara mengenai Pak Jokowi ini adalah Adian Apitupulu. Dalam narasinya ia mengklaim bahwa Pak Jokowi ini menurunkan derajatnya sebagai mantan presiden RI menjadi politisi yang mengendorse ya paslon-paslon di pilkada kemarin itu. Jadi menurut Adian Apitupulu, Pak Jokowi ini menurunkan derajatnya sendiri menjadi politisi tingkat istilahnya itu ya. Saya kurang ingat seperti apa istilah yang dipakai oleh Mas Adian Apitupulu. Tapi itu ibaratnya kayak begini teman-teman. Itu Pak Jokowi menurunkan derajatnya menjadi politisi tingkat daerah ya, tingkat kabupaten, tingkat kota, ataupun kemudian tingkat provinsi. Sedangkan beliau itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi menurut Adian Apitupulu masih banyak hal lain sebenarnya yang kemudian bisa diurus oleh Pak Jokowi, bukan justru cawe-cawe dalam pilkada. Nah istilahnya seperti itulah kira-kira pesan yang saya peroleh, yang saya pahami perihal penyampaian dari Adian Apitupulu. Nah ini kan menunjukkan bahwa orang-orang dari PDI Perjuangan ini masih saja ngeributin mengenai aktivitas, mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi harusnya menjadi guru bangsa, Pak Jokowi harusnya ngurusin yang lebih urgent tingkat nasional, masih banyak persoalan yang mesti diselesaikan. Nah sekarang begini ya, ngapain Anda atur-atur Jokowi menggunakan hak politiknya seperti apa? Mau ngurusin urusan nasional, mau ngurusin urusan tingkat RT, itu kan terserah beliau. Lagian kalau dibicarakan bahwa sebaiknya Pak Jokowi ngurusnya adalah tingkat nasional, hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat yang secara kompleks, ya kan sudah ada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Ya ngapain Pak Jokowi ngurusin itu? Jadi memang lucu juga beberapa kader dari PDI Perjuangan, salah satunya itu adalah Adian Apitupulu, juga Deddy Sitorus waktu yang lalu itu kan dia juga punya beberapa narasi yang jelas-jelas itu arahnya adalah kepada Pak Jokowi, dan beberapa kader PDI Perjuangan lainnya juga terutama yang selama ini, kalau PDI Perjuangan ini kan dulunya kan sebaris dengan Pak Jokowi ya, tapi yang selama ini pun juga kontra dengan Pak Jokowi, bahkan bisa dikatakan kontra dengan PDIP semasa Jokowi dengan mereka ini bersatu satu baris. Nah sekarang justru orang-orang yang selama ini kontra dengan Jokowi kayaknya ya, saya melihatnya itu seperti Rocky Gerung, seperti agak-agaknya lebih harmonis ya dengan PDI Perjuangan. Ini dalam rangka tentu saja ya untuk melawan Jokowi. Tapi misalnya begini teman-teman, mengapa kemudian mereka bisa berkomplotan, bisa akur hanya untuk melawan Jokowi? Ini menunjukkan bahwa Jokowi adalah lawan yang sangat tangguh, lawan yang sangat berat, lawan yang tidak bisa dianggap remeh, lawan yang tidak bisa disepelekan. Makanya mereka berkomplotan
Ya, coba bayangkan teman-teman, Pak Jokowi seorang diri, lalu dia mendapatkan serangan-serangan berbagai macam narasi dari PDI Perjuangan, dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto, juga dari kader-kadernya, lalu kemudian ditambah lagi orang-orang yang selama ini dengan anti Jokowi, juga semuanya ya. Ini tawuran opini mereka, lemparkan, arahkan semuanya kepada Pak Jokowi. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi sejauh ini? Pak Jokowi itu nampak santai, sejauh ini Pak Jokowi itu nampak biasa-biasa saja, bahkan pernyataan-pernyataannya tentang PDI Perjuangan itu bisa dihitung ya per kata ataupun per kalimat apa yang beliau sampaikan itu palingan ya, ketika dituding mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, beliau cuma bilang itu framing jahat, silakan saja tanya ke Bu Mega ataupun ke Mbak Puan ataupun kepada partai-partai lain. Beliau kok hanya bisa bicara seperti itu saja. Lalu kemudian ketika beliau dipecat ada dua pernyataannya yang cukup ramai. Yang pertama, biarkan waktu yang akan menjawab. Yang kedua adalah partai perorangan. Nah, memang itu ketika beliau bicara mengenai partai perorangan, itu kocar-kacir juga itu lawan-lawan politiknya. Jadi memang Pak Jokowi ini orang sederhana yang sampai hari ini sudah purna tugas, tapi popularitasnya semakin ramai, semakin gemilang, bukan karena beliau melakukan sesuatu, ya, bukan karena beliau kemudian mempromosikan diri terus-menerus, tapi karena ocehan dari lawan-lawan politiknya yang justru semakin membuat masyarakat itu bersimpati kepada Pak Jokowi. Dan tidak bisa diabaikan sampai saat ini, Pak Jokowi itu punya basis pendukung yang luar biasa, ya, baik yang ada dalam pemerintahan maupun di akar rumput, teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan diuraikan di kolom komentar yang tersedia, dan mari terus kita lihat dinamika politik pada hari-hari mendatang ini di bangsa kita Indonesia.